sahabat Motivi. Senang rasanya Motivi kali ini bisa menemani kalian semua. Yuk segera kita snow bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi. Kali ini akan segera mengetengahkan rangkuman materi dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun bagi siswa kelas 6 muatan pelajaran SBDP. Untuk memulai sinau bareng kali ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rangkuman materi SBDP kali ini hanya akan menyampaikan tentang reklame, tangga nada dan interval, ragam tari Indonesia, dan teknik pembuatan patung. Baiklah, kita akan mulai rangkuman materi yang pertama, yaitu reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain untuk mengajak pembaca mengikuti anjuran tertentu atau menawarkan produk untuk dibeli. Jenis reklame berdasarkan tujuannya, reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial yaitu reklame yang bersifat komersial, biasanya digunakan untuk menawarkan produk yang ia miliki agar dapat dibeli. Adapun reklame non-komersial yaitu reklame yang bersifat non-komersial, biasanya berisikan himbauan atau anjuran masyarakat. Sekarang jenis reklame berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, reklame ada tiga: reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame audio adalah reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Reklame visual yaitu reklame yang menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Sedangkan reklame audiovisual yaitu reklame yang menggabungkan antara bunyi dan gambar. Itulah jenis-jenis reklame. Masuk ke contoh reklame. Ada banyak sekali contoh reklame yang akan kita sebutkan kali ini. Ada beberapa, yaitu poster. Poster adalah reklame visual yang memiliki gambar berbentuk barang atau objek yang menarik. Contoh reklame lainnya yaitu spanduk. Spanduk adalah reklame visual yang berupa gambar dan huruf yang dituangkan di atas kain panjang. Plakat adalah jenis reklame visual yang berupa gambar dalam bentuk barang atau jasa dari gambar huruf dan dicetak pada kertas. Etiket adalah contoh reklame visual yang berupa nama pada suatu produk barang atau jasa yang disertai keterangan lengkap dan menarik. Leaflet adalah contoh reklame visual yang berupa gambar berbentuk barang atau objek yang dilengkapi dengan gambar huruf sebagai keterangan lainnya. Contoh reklame yang lain adalah brosur, yaitu reklame visual yang berupa
memanfaatkan huruf saja sebagai unsur utamanya. Contoh reklame berikutnya ada logo. Logo adalah jenis reklame visual yang berupa simbol ataupun lambang. Dan contoh reklame yang akan disebutkan yang terakhir adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame visual yang berupa gambar berbentuk barang ataupun objek dengan disertai gambar huruf berukuran besar. Itulah contoh-contoh reklame. Ada poster, spanduk, plakat, etiket, leaflet, brosur, logo, dan baliho. Sekarang menuju ke syarat reklame. Dalam membuat reklame harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami, menggunakan warna atau bentuk tulisan yang menarik. Selanjutnya, syarat yang lain adalah layout atau tata letak gambar dengan tulisan yang mudah dibaca atau dilihat. Syarat berikutnya, dengan kata-kata yang intinya mengandung unsur ajakan, penawaran, atau promosi. Itulah syarat reklame. Baiklah sahabat Motivi, kita sudah paham apa itu reklame, jenis-jenis reklame. Selanjutnya ada contoh reklame dan syarat reklame, kita sudah pelajari bersama. Masuk ke rangkuman materi yang kedua terkait dengan tangga, nada, dan interval. Tangga nada adalah susunan nada yang berurutan. Ada tangga nada ascending dan descending. Tangga nada bisa berurutan dari yang rendah ke yang tinggi atau ascending. Tangga nada juga bisa berurutan dari tinggi ke nada rendah atau descending. Secara umum, tangga nada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada diatonis dan pentatonis? Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah sistem tangga nada dengan 7 nada pokok yang memiliki jarak nada atau interval. Interval itu jarak nada. Jarak nada atau intervalnya diatonis itu adalah 1,5. Diatonis mayor memiliki interval 1,1,5. Diatonis mayor itu bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Diatonis mayor ini sering digunakan untuk lagu perjuangan atau lagu nasional. Sementara diatonis minor itu mempunyai interval 1,5, 1,1,5. Diatonis minor ini bersifat sedih dan kurang bersemangat, biasanya digunakan untuk lagu yang mellow. Sahabat Motivi, tangga nada yang kedua adalah pentatonis. Kalau yang awal tadi adalah diatonis, sekarang pentatonis. Pentatonis ini hanya memiliki 5 nada.
Diulangi lagi, kalau diatonis itu 7 nada, kalau pentatonis itu 5 nada. Tangga nada pentatonis lazimnya terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan selindro. Ya, sahabat Motivi, itu sekilas tentang tangga nada dan interval. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di dalam buku ataupun sumber yang lain. Sekarang kita akan masuk ke rangkuman materi yang ketiga terkait dengan ragam tari Indonesia. Tari kreasi ada 3, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Kita akan fokus pada tari kreasi modern. Ya, tari kreasi modern adalah tari kreasi yang tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Sahabat Motivi, ada yang tari itu diperagakan oleh seorang saja, seorang penari, maka tari tersebut dinamakan tari tunggal. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Sedangkan tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Misalnya tari payung itu adalah tari berpasangan. Dan juga bisa karya tari itu diperagakan oleh lebih dari 2 penari atau secara kelompok, maka disebut tari kelompok. Misalnya tari Pakarena. Nah, itu terkait dengan ragam tari di Indonesia. Ada banyak sekali ragam tari di Indonesia, tari daerah dan asalnya. Misalnya pendet, tari pendet itu dari Bali. Tari piring itu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari payung itu juga dari Sumatera Barat. Tari gandrung itu dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tari merak itu dari Jawa Barat. Tari golek menak itu dari Yogyakarta. Dan tari Bambang Cakil itu dari Jawa Tengah. Siapa pencipta tari? Misalnya ada tari golek menak. Tari golek menak itu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Misalnya lagi ada tari merak. Tari merak diciptakan oleh Cecep Sumantri. Nah, dalam menari, para tari tentu menggunakan properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan atau dipakai penari saat menari. Properti tari itu banyak dan bisa berbeda-beda setiap tarian. Misalnya properti tari piring. Properti tari piring antara lain penari itu menggunakan piring, selendang, kain kurung, kalung gadang, dan lain-lain. Itu adalah properti tari. Ya, sekilas saja terkait dengan tari, sahabat Motivi. Kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir terkait dengan teknik pembuatan patung. Ya, patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung ada beberapa jenisnya. Misalnya ada patung religi.
Patung religi itu berfungsi sebagai sarana penunjang ibadah atau nilai kereligiusan. Ada patung monumen. Patung monumen untuk mengenang peristiwa atau kejadian bersejarah. Ada patung arsitektur, yaitu untuk menambah nilai seni suatu bangunan. Ada juga patung kerajinan untuk memenuhi nilai kepuasan konsumen. Ada juga patung seni, yaitu sebagai bentuk murni sebuah karya seni. Kita lanjutkan ke teknik pembuatan patung. Ada beberapa teknik pembuatan patung, di antaranya 1. Ada teknik cor. Teknik ini menggunakan cetakan dengan menggunakan bahan isian material seperti semen atau logam cair. 2. Ada teknik assembling. Teknik ini menggunakan cara menyambung material patung. 3. Ada teknik las, yaitu teknik membuat patung dengan menggunakan las dengan bahan dasar besi atau tembaga. Yang 4. Ada teknis butsir. Teknis ini untuk menambah dan mengurangi bahan yang umumnya menggunakan tanah liat ya. Yang 5. Ada teknik pahat. Teknik ini digunakan dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Itu adalah teknik-teknik dalam pembuatan patung. Ya sahabat MoTV, 4 pembahasan rangkuman materi telah disampaikan dalam Sinau Bareng kali ini. Sampai di sini perjumpaan Sinau Bareng. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Salam MoTV, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.